Sampun siap Banggun, monggo dikersakaken. Oke, Bu Caci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah bisa gabung secara sinkronis pada pertemuan siang hari ini. Untuk materi hari ini yang akan kami sampaikan yaitu terkait materi yang terakhir ya, modul yang terakhir yaitu tari, seperti itu. Nah, sebelum kita ke observasi beberapa tari khas daerah kalian masing-masing, kemudian nanti mempraktekkan, ada proyek dalam pempraktekan pentas seni tari, yang mana nanti sebagai nilai UAS. Nah, sebelumnya kita pelajari terkait tari itu tersendiri. Oke, saya share screen dulu ya untuk materi pada siang hari ini terkait kesenian tari khas daerah setempat. Sudah terlihat rekan-rekan mahasiswa? Sampun, Bu. Ya, terima kasih. Untuk materi pada siang hari ini yaitu kesenian tari khas daerah setempat. Bu Anggun, mohon maaf. Iya. Mungkin bisa di HP-nya ditidurkan Bu Anggun, jadi tampak lebih besar. Maksudnya kalau begini kan masih potret. Sama Ibu Caci. Nah, mengaten maksud saya. Gini ya. Oke. Kita mulai ya untuk pendahuluannya, yang mana Indonesia ini sangat kaya sekali akan kesenian daerah ya, mulai dari kemarin kesenian, kemudian tradisi, ada juga sumber daya alamnya. Nah, untuk pada modul terakhir ini kita akan belajar terkait kesenian tari, sehingga di Indonesia ini dari berbagai daerah itu banyak sekali kesenian tarinya. Nah, itu kekhasannya dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, kesenian tari ini masing-masing daerah menunjukkan dari ciri atau identitas dari daerah tersebut. Untuk jenis tari yang mana yang secara umum biasanya kita bagi menjadi tari tradisional dan tari modern. Untuk tarian itu sendiri dapat dilakukan secara tunggal atau berpasangan ataupun berkelompok. Untuk gerakan tari tersebut bisa berupa gerakan lembut sesuai dengan tempo dan iramanya yang lembut, halus, keras, kasar, kuat. Nah, di sini aneh, maksudnya di sini adalah unik ya. Jadi satu tari dengan tari yang lainnya itu berbeda atau penuh dengan tekanan seperti itu. Kemudian definisi dari seni tari itu sendiri. Seni tari itu awalnya adalah suatu kesenian dengan media ungkapan yang berupa gerakan. Jadinya media yang berupa gerakan tersebut itu kita namakan seni tari. Seperti itu. Jadinya seni tari itu merupakan salah satu ungkapan dari perasaan boleh. Jadi nanti ada beberapa jenis yang tarinya itu menceritakan terkait apa, seperti itu kesedihan atau keceriaan juga bisa. Jadinya ini berupa luapan atau ungkapan perasaan hati seperti itu. Kemudian tari ini merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkapan atau substansi gerakan melalui gerakan manusia. Nah, selanjutnya untuk gerak yang dimaksud tersebut pada seni tari bukan gerakan realistis atau keseharian, jalan, lari, itu tidak, tetapi gerakan yang ekspresif. Karena tari itu merupakan suatu media untuk mengungkapkan, ya kan, mengungkapkan perasaan seperti itu. Gerakan ekspresi di sini adalah gerakan yang indah dan bisa mempengaruhi perasaan manusia, juga memiliki ritme tertentu, irama tertentu, seperti itu. Kesenian tari memberikan kepuasan batin pada manusia. Untuk sejarah tari itu sendiri yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 5. Pada era primitif, hidup Buddha, kemudian masuknya agama Islam pada saat penjajahan dan setelah merdeka.
Untuk pada saat primitif, jadinya era di sini berarti era sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Nah, tarian di sini dipercaya sebagai sesuatu yang memiliki daya magic dan sakral ya, misalnya untuk ritual-ritual yang berbau magic seperti itu. Gerakan tari diciptakan berdasarkan kepercayaan masyarakatnya, kemudian bisa juga mengadaptasi gerakan alam atau menirukan gerakan dari makhluk hidup yang lainnya, seperti tari hujan, tari eksorisme, tari kebangkitan, dan lain sebagainya. Dan dilakukan biasanya beramai-ramai secara berkelompok. Kemudian pada era Hindu-Buddha, di sini gerakan tari dipengaruhi oleh unsur budaya dari masa perdagangan. Maksudnya persebaran agama Hindu dan Buddha. Nah, tarian ini biasanya mempunyai standar dan patokan serta literatur tentang seni tari itu sendiri. Berarti yang mengadaptasi dari persebaran dari agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Contohnya, panduan gerakan tari yang dibuat oleh Bharata Muni dengan judul Natya Sastra yang membahas tentang 64 jenis gerakan tangan mudra seperti itu. Jadinya ini mengadaptasi dari adanya kepercayaan Hindu-Buddha juga seperti itu. Kemudian masuklah Islam. Di sini pada tahun 1755 ketika kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi dua, nah tarian ini dilaksanakan pada saat misalnya hari raya. Nah, seni tari ini menunjukkan identitas dari kerajaan, sehingga tarian yang ditampilkan memiliki makna dan unsur khas dari masing-masing kerajaan pada era persebaran agama Islam. Selanjutnya pada era penjajahan, kesenian tari mengalami kemunduran. Kesenian tari di sini tetap dipelihara dan diperagakan di istana kerajaan saat acara tertentu saja, acara penting terkait adat ataupun budaya. Terciptanya tari yang diilhami dari perjuangan rakyat melawan penjajah, yaitu tari Prawirobumi. Nah, biasanya seperti itu karena kita merasa kaum yang teraniaya ya, yang terjajah, jadinya biasanya mengungkapkan perasaannya seperti itu. Tarian yang berupa perjuangan rakyat melawan penjajah. Nah, contohnya tari Prawirobumi itu. Nah, tari ini merupakan tari tradisional dari Jawa Tengah yang menceritakan kegagahan prajurit. Penari pada tari Prawirobumi ini menggunakan senjata dan tameng untuk melindungi dirinya. Setelah kemerdekaan, tari mulai membaik, maksudnya dia perkembangannya meningkat dibandingkan pada masa penjajahan. Mungkin ruang geraknya dan ekspresi untuk mengungkapkan perasaannya dibatasi ya. Kalau misalkan dia mau menyinggung penjajah atau lain sebagainya, mungkin akan dihukum dan lain sebagainya, maka dia mengalami kemunduran seperti itu. Tapi setelah kita merdeka, kita terbebas dari penjajah, maka pengungkapan perasaannya lebih leluasa seperti itu. Maka dari itu di sana kesenian tari juga mengalami perbaikan, semakin kemajuannya semakin pesat. Kesenian tari di sini dilakukan biasanya pada saat upacara adat atau keagamaan, serta menjadi hiburan biasanya. Kemudian kesenian tari ini juga berkembang untuk semua kalangan, tidak hanya pada kalangan istana saja ataupun tertentu, tetapi untuk semua kalangan. Kemudian unsur dari seni tari ini ada unsur utama yang berupa raga atau bahasa Jawanya wirogo atau irama, ya, wirama dan rasa atau wirasa seperti itu. Kemudian yang kedua unsur pendukungnya berupa ragam gerak, ragam iringan, kemudian rias dan kostum juga butuh pola lantai. Nah, di sini makanya biasanya penari-penari itu juga memiliki keterampilan dalam mendukung penampilannya seperti itu. Jadinya pasti untuk rias dan kostum itu biasanya sudah secara otomatis dia memiliki jiwa seperti itu, kayak gitu. Kalau sudah bisa seni tari, maka secara tidak langsung
seni yang lainnya untuk mendukung seni tari itu juga harus dia kuasai seperti itu untuk memperindah penampilan untuk pada saat pementasan itu yang menyaksikan menjadi tertarik seperti itu dan berkesan. Pola lantai juga sama. Pola lantai ini dibutuhkan juga karena nanti kalau misalkan berkelompok bisa saja menggerumbalkan seperti menggerumbul gitu ya. Atau kalau dilihat orang yang selain penari itu terlihat kurang indah seperti itu jika pola lantainya tidak sesuai seperti itu. Unsur utama dari kesenian tari yang tadi Bang Gun jelaskan, yang mana wiraga atau raga itu adalah sebuah tarian yang harus memperlihatkan gerakan badan, baik posisi berdiri ataupun posisi duduk. Kalau irama itu sendiri, jadi tari itu wajib memiliki unsur irama. Jadi selain dia ada gerakan badan yang wiraga tadi, juga ada iramanya, iringan musiknya. Bisa musik irama musik ataupun tempo dari tarian itu sendiri. Kemudian wirasa atau rasa. Nah, di sini seni tari itu harus mampu menyampaikan perasaan, ungkapan perasaan melalui gerakan maupun ekspresi saat menari. Itu jadinya kalau misalkan gerakannya sudah tepat tetapi tidak bisa mengungkapkan perasaan, nah maka kita yang menikmati tari itu tidak mengena apa yang dia pentaskan seperti itu. Kemudian iramanya juga penting. Misalkan jika gerakannya sudah tepat, ekspresi dia juga tepat rasanya, tetapi iramanya tidak cocok, juga kita sebagai penikmat tari tidak sesuai seperti itu. Jadinya ketiga unsur utama ini harus dipenuhi pada saat kita melakukan seni tari. Unsur pendukung pun juga sama ya. Tadi ragam gerak berarti akan nampak keindahan jika anggota badannya berkolaborasi. Kemudian ada iringannya juga, tadi berhubungan sama irama ya, seperti itu. Kemudian rias dan kostum juga seperti itu, mendukung. Misalkan tanpa rias, ya tidak apa-apa selama dia maksudnya pantas untuk ditampilkan. Kostumnya kostum yang biasa Bu, kita punyanya itu ya tidak apa-apa. Yang penting layak untuk ditampilkan seperti itu. Jadinya kita yang melihat pertunjukan tersebut merasa terhibur, merasa senang dengan adanya pementasan tersebut, merasa tersampaikan ungkapan perasaan kalian ke kita seperti itu. Kemudian konsep seni tari itu sendiri ada ruang gerak, ya kan? Gerakan di sini dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Kemudian juga tenaga, juga harus suatu gerakan tari itu membutuhkan tenaga, walaupun misalkan dia tuh tarinya lemah lembut ya. Nah, itu apakah butuh tenaga? Tetap butuh tenaga, seperti itu, hanya mungkin gerakannya yang diperhalus. Itu makanya tari itu berapa kalori yang dibutuhkan ya, itu sama dengan ketika kita berolahraga lainnya, seperti itu. Makanya tidak ada penari itu yang gemuk ya, biasanya badannya bagus seperti itu ya, karena memang dia dibentuk seperti itu dalam keseharian, dalam aktivitas dari tarinya. Seperti itu. Kemudian waktu, nah dalam melakukan tari ini terdapat estimasi waktu juga sesuai dengan gerakan yang ditampilkan dan iramanya ya, berapa durasi waktunya yang ingin kita tampilkan saat menari seperti itu. Kemudian gerak dalam tari ada stilatif dan distortif. Nah, untuk gerakan stilatif ini adalah gerakan yang telah mengalami proses pengolahan menjadi lebih halus yang mengarah pada bentuk yang indah. Kalau distortif, pengolahan gerakan melalui proses perombakan dari gerakan asli dan merupakan salah satu proses dinasti.
Jenis gerakan tari ada tari murni, berarti dia pengolahannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu. Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah keindahan gerakannya. Berarti ini memang tidak ada yang fokus dari gerakan murni ini, gerakannya benar begitu dan indah seperti itu. Kalau gerak gestur atau maknawi berarti olah gerak tari yang mengungkapkan kandungan dengan maksud tertentu selain keindahan. Mungkin ada maksud tersendiri yang ingin disampaikan seperti itu. Mungkin dengan ekspresi wajah dan sorotan mata seperti itu bisa menambah gerak gesturnya. Jenis seni tari di sini ada tari tunggal atau solo, berarti hanya satu penari. Kemudian tari berpasangan, duet, tarian yang dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Dan yang ketiga adalah tari berkelompok atau grup, tarian yang dibawakan banyak orang dalam kelompok. Jenis dari seni tari itu ada tari tradisional, berarti ini tari tersebut diwariskan ya secara turun-temurun yang menjadi suatu budaya. Biasanya mengandung filosofi kebudayaan, kemudian keagamaan, bisa kepahlawanan dan lain sebagainya. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu tari rakyat dan tari kreasi. Untuk tari kreasi baru itu adalah tari yang diciptakan oleh koreografer biasanya dan memodifikasi dari seni tari tradisional. Itu. Selanjutnya adalah tari kontemporer, yang mana jenis tarian ini menggunakan gerakan simbolik unik dan mengandung makna tertentu, termasuk jenis tari modern di sini, dan menggunakan jenis musik modern pula. Kemudian fungsi dari seni tari tersebut, yang pertama sarana keagamaan dan kebudayaan yang tadi ya, karena pada saat eranya kan bertahap ya, juga termasuk pemasukan dari penyebaran agama Hindu dan Islam itu. Kemudian sarana upacara adat juga, meminta hujan, terus meminta hasil panen dan lain sebagainya. Merupakan sarana pergaulan melalui tari, hubungan sosial dapat terjalin dengan baik. Sarana hiburan juga bisa. Berbagai jenis tarian dapat dinikmati oleh pecinta tari. Kemudian sudah ya, ini kecampur sama filsafat budaya lokal. Sudah, berarti terima kasih. Oke, Bu Caci dan rekan-rekan mahasiswa, dari Bu Anggun sudah saya jelaskan untuk materi kita hari ini terkait tari. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, Bu Caci dan rekan-rekan mahasiswa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Anggun sudah mempresentasikan materi kita untuk hari ini. Saat ini Bu Caci persilahkan yang ingin menanyakan terkait perkuliahan kita, khususnya hari ini, monggo nanti Bu Caci list untuk yang berpartisipasi. Saya Ibu. Oke. Ya, Monggo Mas Rian dulu, nanti baru Mas Danang. Monggo silakan. Ya, saya saya dulu Bu, bentar kok ini Bu. Oke, berarti Mas Danang dulu, ikhlas ya Mas Rian ya. Ya, boleh ya. Ikhlas. Oke, Mas Danang monggo. Oh ya Bu, mau tanya, kan tugasnya disuruh praktek nari, nah itu bisa berkelompok nggak ya Bu? Misal saya berkelompok sama Mas Diani, soalnya ke daerahnya. Itu. Ya, nanti kan itu sebagai nilai UAS ya Mas ya. Terakhir habis ini kan observasi. Setelah observasi mungkin bisa sembari berlatih. Nah, nanti pada saat waktunya UAS itu kan dikumpulkan yang pentas praktek seninya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan individu, memang terkait jarak kita yang berbeda-beda, tetapi kalau Mas Danang sama Mas Rian berinisiatif untuk berkelompok juga boleh. Seperti itu ya Bu Caci ya.
Nggih, Bu Anggun, monggo. Iya, boleh Mas Rian dan Mas Danang, misal seperti itu. Memang benar-benar dekat ya jaraknya. Iya Bu, kalau antar kota Magelang Jogja itu deket banget Bu. Gitu ya. Silakan. Berarti Mas Rian masih daring ya ini? Belum ke kampus, belum kembali ke Bali ya? Saya sudah di PT penerima Ibu. Kebetulan PT penerimanya itu di Magelang juga, jadi nggak usah ngekos saya. Oh gitu, berarti cari yang PT penerima yang di daerah Magelang sana. Enggak Ibu, jadi saya milihnya luar Jawa sama luar Bali, soalnya saya dari Bali. Nah, malah dapatnya di Jawa, padahal saya domisili sini juga gitu. Oh gitu, malah tepat berarti ya sip, rezeki anak solih ya. Oke. Berarti sudah terjawab ya Mas Danang ya, boleh kolaborasi, boleh individu. Tapi untuk minggu depan masih observasi ya Bu Anggun ya? Ya betul, masih observasi. Sesuai dengan kontrak kuliah saja ya tugas-tugasnya. Magelang ataupun ya seperti itu. Atau di Jogja jenisnya apa saja. Nah mungkin bisa mengadaptasi dari salah satu seni tari di sana, boleh Mas Rian dan Mas Danang. Terus baru nanti Mas Rian dan Mas Danang praktekkan. Ya silakan yang mau bertanya lagi. Lanjut ke Mas Rian, Bu Anggun, lanjut. Ini Mbak Linda. Oh iya. Mohon ditunggu Mbak Linda ya. Silakan, iya Ibu. Habis Mas Rian ya Mbak Linda. Oke, silakan Mas Rian. Iya Ibu, saya izin menambahkan Ibu. Jadi benar yang dikatakan oleh Bu Anggun, untuk tari gerakan yang halus gitu juga memerlukan tenaga Ibu. Jadinya emang gerakannya kadang terlalu halus itu juga bikin kita kayak gergeten, pengen kayak kemeng ya, kayak uratnya itu kayak pegel gitu. Soalnya gerakannya itu harus selaras sama misalnya instrumen musiknya gitu, harus wirasa, wiromo, wirogo gitu kan Ibu. Jadinya harus menggunakan tenaga juga, walaupun memang kelihatan kalem tapi itu capek ternyata Ibu. Jadi harus melatih kesabaran juga Ibu. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih. Oke. Mbak Linda, ada yang ingin ditanyakan? Iya ada ya Bu. Untuk silakan Mbak Linda itu dari Sulawesi ya Mbak ya? Bukan. Ya betul ya? Bukan. Mbak Linda dari Madura Ibu. Oh yang dari Madura ya, Bang lupa. Oke Mbak Linda. Silakan. Nah untuk tarinya itu harus khas daerah apa bagaimana Ibu? Harus khas daerah sendiri atau bagaimana? Iya benar. Harus khas daerah sendiri. Semisal seperti Mas Rian dan teman-teman kan ada yang terbang ke PT penerima sama Mas Fatoni juga kalau tidak salah. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lainnya juga. Nah, kebetulan dari Jawa, padahal itu diterbangkan ke mana misalkan Jambi ya. Kan tidak ada instrumen Bu yang mendukung misalkan seperti pakaiannya dan lain sebagainya, semisal ya Mbak Linda ya. Nah mungkin mau mengadaptasi tari di sana tidak apa-apa. Jadinya sembari di sana, tanya-tanya teman di sana, mungkin berlatih tari yang di sana tidak apa-apa. Seperti itu Mbak Linda. Bagaimana Mbak Linda? Iya, Mbak Linda juga sudah ke PT penerima? Iya sudah, ada di Pontianak sekarang. Di Pontianak. Betul. Jauh kan ya, mungkin kalau di Madura bisa tidak bawa Bu instrumen saya yang lainnya seperti itu, seperti khasnya tari Madura itu mungkin ya. Terus solusinya seperti apa kayak gitu, boleh apa adanya, maksudnya yang penting berbusana yang rapi boleh, atau misalkan kalau mau totalitas ya, mau sekalian kostum dan riasnya itu komplit seperti itu ya. Mungkin kalau di sana kan tidak ada kostumnya yang dari Madura Ibu, seperti itu. Boleh mempraktekkan tari yang ada di sana. Sekalian observasinya, karena kan Mbak Linda sudah di Pontianak, mungkin bisa observasinya tari-tari yang ada di Pontianak. Tetapi untuk praktek menari
menarinya. Mungkin kalau durasi waktunya saya tidak cukup, saya sudah terbiasa tarian Madura, ini disuruh menari Pontianak, mungkin boleh memilih yang tari khas daerahnya dengan instrumen yang dia miliki, seperti itu. Mungkin kan ada apa namanya jari atau itu khasnya Madura kan Mbak, mungkin pakai itu saja enggak apa-apa. Karena berpakaian rapi gitu. Mungkin kalau butuh instrumen selendang mungkin juga boleh kalau memang dibutuhkan ya. Seperti itu Mbak Linda ya. Pokoknya dibuat semudah mungkin ya. Tidak terbebani. Mbak Linda sudah jauh dari rumah, nanti dengan tugasnya Bu Anggun seperti ini nanti takutnya terbebani, nanti tidak mengerjakan. Seperti itu ya. Baik Ibu, terus mau tanya lagi Ibu, untuk gerakan itu untuk gerakannya itu kita buat sendiri apa bagaimana? Oke, di sana kan ada macam-macam tari kan ya, yang memang tari tradisional, berarti kan memang itu sudah seperti itu, tari itu tidak bisa dirubah-rubah. Ada yang tari modern ya kan, jadi bisa dirubah berdasarkan kreasi dari masing-masing. Tadi koreonya dirubah sedikit itu boleh gitu. Tapi ada unsur kedaerahannya gitu. Atau disebut tari kreasi kalau boleh Bu Anggun bilang, seperti itu Mbak Linda. Nah ini Mbak Linda rencananya mau tari apa ini? Soalnya saya ada tari ini petani gitu Bu, yang lagi sedang menanam padi, bukan menanam, memanen padi gitu. Nah itu khasnya Madura juga atau khasnya Pontianak? Masuk ke tari kreasi Bu. Oh gitu, boleh. Ini kreasi. Boleh. Itu boleh. Boleh. Boleh Mbak Linda. Ya. Yang lainnya? Ibu izin bertanya Ibu. Ya Mbak Sri boleh bertanya. Silakan. Untuk videonya yang ini Ibu kan disuruh buat video menari kan Ibu? Yang pertama itu tugasnya observasi dulu Mbak Sri ya. Terus kemudian baru praktek ya. Terus gimana? Untuk video prakteknya itu ada minimal durasi waktunya nggak Ibu? Ya. Ya ada. Durasi waktunya paling tidak berapa Bu Caci? Kalau untuk tari mungkin terlalu lumayan lama Bu Anggun, supaya kalau sampai di tengah terpotong nanti kan menjadi tidak bagus. Menurut saya begitu. Nah, untuk itu sebaiknya tidak usah estimasi waktunya Bu Anggun. Jadi dibiarkan intinya sampai selesai. Soalnya kan kalau hanya sepotong gitu kurang cantik, ngoten lo Bu Anggun. Lagi pula ini adalah UAS. Nggih, soalnya ini juga UAS. Kemudian kalau misalkan nambah kostum, make up, terus musik, itu kan akan lebih bagus nilainya gitu Bu Anggun. Soalnya ini adalah tugas terakhir gitu terkait UAS. Tugas terakhir, betul. Mungkin backgroundnya juga Bu ya, mungkin mencari background yang bagus, alam boleh, atau background apa yang di sana yang kelihatannya cantik, itu jangan di kos-kosan banyak candal-candalan baju ya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Mbak Sri ya? Ya bisa Ibu. Untuk videonya juga ini, untuk prakteknya kita sertakan sama musiknya apa manual aja Ibu? Sesuaikan dengan musiknya. Jadi kan tadi ada beberapa unsur utama dan pendukung, nah itu dimasukkan semuanya. Yang sekiranya bisa kalian berikan penampilan yang terbaik seperti itu. Misalkan kalau dengan saya menampilkan ini, Bu Anggun dan Bu Caci bakalan ngasih saya nilai A. Nah, seperti itu. Berikan yang terbaik seperti itu. Kalau mungkin hanya menggugurkan kewajiban, pokoknya mengumpulkan tugasnya Bu Caci ya.
kita juga menilainya ya seadanya yang ditampilkan oleh kalian. Izin bertanya lagi, Bu. Masih ada Ibu, satu lagi Bu. Iya, Mbak Sri, oke. Ini kalau untuk video prakteknya kita bisa kayak ngajak teman untuk sama-sama nari, boleh nggak Bu? Boleh. Berarti kan nanti bisa tari kelompok ataupun berpasangan. Ada temannya nari kan? Tidak apa-apa. Nanti yang kita nilai adalah Mbak Sri saja yang menari, tetapi ada kawannya yang lainnya tidak apa-apa. Seperti itu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Berarti kalau ini Mbak Sri sudah di ya Mbak Linda. Berarti kalau grup-grupnya orang lain tuh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Misalkan kan Mbak Linda jauh dengan Mas Danang yang di Jawa sama Marian kan ya, Mbak Linda di Pontianak. Nggak mungkin kolaborasi. Nah, tapinya kali itu bagus Bu kalau dia itu dipraktekkan secara berkelompok. Maka Mbak Linda boleh nari bersama teman-temannya yang ada di sana seperti itu. Nah, nanti yang tetap yang kita nilai adalah Mbak Linda sendiri seperti itu. Ya Mbak Linda. Baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Mbak Sri? Sudah? Alhamdulillah sudah Ibu, makasih Bu. Ya, Mbak Sri ini juga sudah di PT penerima. Kalau saya belum Ibu, soalnya PT penerima saya masih tetap daring Ibu. Oh gitu, berarti masih daring. Oke, silakan Mas Danang. Tadi mau ditambahkan. Ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Itu Bu, saya mau tanya kalau tarinya tari kreasi Nusantara boleh? Boleh. Maksudnya? Boleh tari kreasi boleh. Boleh Mas Danang. Malah bagus itu kan berarti menggabungkan beberapa tari kan, gitu. Tapi dengan irama dan dengan koreo yang dimodifikasi seperti itu kan? Halo Mas Danang? Halo? Bu Anggun, Dalam? kalau Iya. misalkan nari kayak Sandrina gitu, boleh atau tidak Bu Anggun? Ini sekedar pertanyaan Tanya dari aja. saya. Oh, boleh Bu Caci. Itu kan juga kreasi toh. Yang Sandrina itu ya yang Nggih. boleh seperti itu. Tapi Oke. dia masih gerakannya adalah tari yang Sunda kan seperti itu. Iya. Cuma dia koreonya dimodifikasi, iramanya dikasih musik yang lainnya. Nggih, Bu Boleh. Anggun. Sangat boleh seperti Itu untuk musiknya Tari kan kreasi. biasanya Sandrina itu kan pakai tidak musik tradisional begitu Bu Anggun maksud saya. Jadi untuk kostumnya Iya. sendiri pun kan dia tidak harus tradisional begitu. Tapi yang penting kan intinya elok gitu loh Bu Anggun maksud saya. Iya. Iya betul Bu Caci. Secara estetika gerakannya bagus, kemudian tepat seperti itu dengan unsur pendukung yang lainnya seperti itu. Ya boleh. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Bu Anggun, saya mau bertanya. Ya Mbak Dia Ratu. Untuk Mbak Dia yang Ratu ini juga sudah terbang. belum Bu, PT penerima saya itu apa? Wajib daring semua. Tidak Di mana? Di UIR Bu, Riau. Oh di Riau. Kemarin yang biologi di Jambi. Oh gitu. Ya oke. Saya kira sama. Oke Mbak, silakan. Itu Bu, untuk Jumat yang akan datang kan video observasi harus udah jadi. Iya betul. Terus kalau gitu berarti yang Jumat depan video tari harus jadi juga Bu Awi. Iya, 2 minggu lagi seperti itu. Seperti inilah Mbak. Misalkan ya tari kan tidak
kan harus berlatih Bu, tidak bisa langsung jadi seperti itu. Mungkin saya sama Bu Caci kasih kelonggaran besok observasi ya, untuk UASnya mungkin 2 minggu enggak apa-apa, 2 minggu setelah observasi. Jadi minggu ke 1, 2, sekarang ya minggu ini ya, minggu depannya lagi baru UAS tidak apa-apa, baru pengumpulan UAS. Jadinya 2 minggu untuk berlatih tari, seperti itu enggak apa-apa Mbak Diara pun. Ya, soalnya kita diburu nilai itu pokoknya awal Januari atau pertengahan Januari kemarin, pokoknya tanggal belasan Januari nilai sudah terkumpul semua kayak gitu sama Bapak Wartiga. Terus saya konsultasi juga Pak, untuk presensi saya itu ada yang merah, ada yang seperti itu, padahal mahasiswa ikut dan lain sebagainya. Saya jelaskan seperti itu. Beliau bilang seperti ini, yang penting kuncinya ada pada Bu Anggun yang memberikan nilai seperti itu. Jadi yang tahu mahasiswa itu kuliah atau tidak. Jadinya walaupun manual tidak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti kita perbagi yang presensi yang manual ya, tapi tetap di sini itu tetap kita lanjutkan seperti itu. Nah, penilaian saya sudah harus jadi awal Januari, kan berarti paling tidak Desember pertengahan ataupun ya Desember pertengahan Bu Anggun sudah siap nilai untuk diolah kan, seperti itu sama Bu Caci. Seperti itu ya Mbak ya. Tidak apa-apa, pokoknya kita Desember sudah harus selesai, Januari kami mengumpulkan nilai seperti itu Mbak Kiara pun. Bu Anggun. Bisa dipahami Mbak? Siap. Ya. Bu Anggun. Bu Anggun. Ya, gimana Bu Caci? Mungkin sekedar menegaskan Bu Anggun gitu ya. Kalau hari ini 19 November 2021 kan Bu Anggun yang presentasi. Untuk tanggal 26 Desember, jadi Jumat depan itu minggu depan. Jumat depan itu anak-anak yang presentasi terkait hasil observasinya ya Bu Anggun. Hasil observasi. Ya, betul. Jadinya habis ini kita closing. Nanti silahkan buka sepada untuk presensi, dilanjutkan langsung bisa observasi ya Bu Caci ya. Untuk hari Jumatnya dipresentasikan. Kemudian 2 minggu lagi berarti Jumat tanggal 10 Desember niku mengumpulkan link tarian sebagai nilai UAS. Nggih, ngoten Bu Anggun? Betul, seperti itu. Iya, sekalian presentasi dari apa yang ditampilkan. Nggih. Jadi ketemuan kita terakhir itu 10 Desember 2021 ya Bu Anggun? Iya, gini Bu Caci, kan kita ada berbanyak mahasiswa. Nah, sedangkan UAS kan berarti harus semuanya tampil. Seperti itu ya Bu Caci. Mungkin kalau pada saat UTS kemarin tidak semuanya tampil kan ya, hanya pengumpulannya memang mengumpulkan semua, cuma untuk tampil kan tidak tampil semua. Nah, untuk UAS besok, misalkan tanggal 10 kita berapa mahasiswa, misalkan kita separuh mahasiswa itu kita tunjuk di tanggal 10. Nah, selanjutnya separuhnya lagi di minggu setelahnya. Tanggal 17. Berarti tanggal 10, 17, start tanggal 10 itu kita menampilkan UAS terkait tarian ya Bu Anggun ya? Betul, jadinya setiap mahasiswa wajib mempresentasikannya seperti itu karena UAS ya kan, berarti bobotnya kan lebih besar, terus nilainya saya harapkan yang terbaik dibandingkan yang lainnya seperti itu, tugas-tugas yang lainnya seperti itu ya Bu Caci. Jadinya dipertanggungjawabkannya pada saat tanggal 10 dan 17 itu. Kalau tanggal 10 mungkin tidak bisa semua mahasiswa ya, karena kita kan terkendala waktu jam 1 ya Bu Caci ya, sampai jam sekian seperti itu. Jadi butuh 2 minggu mungkin untuk mengetes dari hasil UAS rekan-rekan. Begitu Bu Caci dan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Ibu. Iya, silakan Mbak Rosa. Untuk Jumat depan itu kan tugas kita video observasi. Nah, itu untuk observasi tarinya sendiri kita
harus ke sanggar tari atau ke penarinya langsung atau bagaimana gitu? Iya, betul. Di modul nanti dibaca ya. Jadinya nanti kita observasinya seperti yang pada modul-modul sebelumnya. Jadi kita observasinya ke narasumber. Jadi boleh di sana kalau misalkan ada penarinya langsung boleh ke penarinya. Kalau ke sanggarnya boleh atau ke dinas pariwisatanya juga boleh. Seperti itu. Yang mana Mbak Rosa dan rekan-rekan mahasiswa ini bisa menggali informasi terkait seni tari apa saja yang ada di daerah setempat. Kemudian tekniknya biasanya apa saja, seperti itu. Mungkin belajar sedikit-sedikit gerakannya boleh, seperti itu. Ya, terutama yang sudah ke PT penerima, ya kan tidak mungkin dia kembali ke Madura seperti Mbak Linda. Jadinya ya ke observasinya langsung ke daerah tersebut. Bisa misalkan minta tolong rekan barunya yang sekarang tanya untuk tari di sini itu apa saja biasanya, kalau saya bisa melihatnya itu di mana. Nah, di PT kami juga ada modul Nusantara. Di sini juga terkait juga materi tari ya, dan mereka diajak ke dinas pariwisata, mungkin bisa memanfaatkan pada saat luring di tempat masing-masing juga bisa. Seperti itu. Begitu Mbak Rosa? Oke, Ibu. Berarti untuk kalau ke guru tarinya sendiri itu enggak apa-apa nih, Bu? Boleh ke narasumbernya atau ya yang ahli tari itu boleh. Secara pribadi boleh. Baik, Ibu. Terima Mbak Rosa kasih. dari PGRI Semarang kan ya? Iya, Ibu. Nah, boleh Mbak Sari, Mbak Rosa kok Mbak Sari, Mbak Rosa. Oke, Ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Bu, Anggun izin menyampaikan ini yang ada di chat atas nama Nur Hayati. Ini bertanya, Bu, Bu, untuk tugas-tugas sebelumnya apakah masih bisa dikumpulkan, Bu, untuk link videonya? Mbak Nur Hayati banyak yang belum mengumpulkan ya. Ya, kita kasih toleransi ya Bu ya. Soalnya kita harapannya untuk tidak mempersulit mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di selanjutnya, di semester selanjutnya. Nanti takutnya gara-gara satu mata kuliah ini tidak kita luluskan, ya bisa dia nanti kesulitan dalam mengambil mata kuliah selanjutnya karena SKS-nya berkurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk presensi kita toleransi seperti itu. Untuk pengumpulan masih kita terima selama sebelum tanggal 17 Desember ya Bu Jaji ya. Jadi nanti start 17 Desember sudah kita akhiri yang UAS kedua. Untuk yang absen terakhir ya, yang sudah yang separuh dari UAS yang pertama. Jadinya nanti untuk sistem penilaian dan lain sebagainya kita tutup. Soalnya kita sudah pengolahan nilai seperti itu. Dia diusahakan sebelum tanggal 17 Desember semua tugas yang kemarin-kemarin belum dikumpulkan dipersilakan mengumpulkan seperti itu. Ini Mas Jamaluddin, mana ini suaranya biasanya bertanya? Tadi izin ada kegiatan rapat Bu Anggun, jadi disambi rapat ngoten. Oh ya, baik. Yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah jelas Bu Anggun. Sepertinya sampun Bu Anggun. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Sudah terekam ya Bu ya, untuk yang presensinya juga terlihat ya Bu Caci ya.
sampun saya list di WA grup Banggun. Sekedar penekanan Banggun, ini jumlah mahasiswa di MBKM untuk mata kuliah ini berapa nggih Banggun? Jumlahnya sekitar berapa kemarin tuh? 15 atau 16 Bu Caci? Ini 10 ya, berarti ada beberapa yang belum ikut. Soalnya ini yang tertulis di saya yang gabung untuk meet hari ini ada 14 anak Banggun. 14 anak, tapi di sini 20. 20 sama kita, berarti 18 mahasiswa seharusnya. Sama yang izin satu Banggun atas nama Muhammad Fatoni. Berarti terhitung 15. 15 berarti ini 8, berarti ada 3 yang tidak ikut. Tidak apa-apa, di-sharing, Bu. Oke, sampun saya list semuanya Banggun di WA group terkait yang partisipasi, yang hadir, kemudian rencana aktivitas kita per minggunya sudah saya listen grup. Ya, terima kasih Bu Caci. Untuk yang tambahan note mungkin Bu Caci, semua tugas yang belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan sebelum tanggal 17 seperti itu, 17 Desember. Dusundi Banggun, ini berarti sudah selesai ngaten? Iya, betul, sudah selesai Bu Caci. Oke. Mungkin note-nya ditambahkan untuk tugas yang belum dikumpulkan, masih kita toleransi sampai 17 Desember ya Bu Caci ya. Kemarin ada yang belum mengerjakan juga. Oke, Banggun, kalau begitu untuk yang menutup saya persilakan Banggun ya. Nanti maksudnya kalau sudah selesai rekamannya saya matikan ngoten. Gitu, baik. Sampai live. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa serta Bu Caci untuk pertemuan kali ini terkait materi tari tradisional ya, tari daerah. Kita sudahi ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti jangan lupa rekan-rekan mahasiswa melakukan observasi untuk hari Jumat depannya kita meet lagi ya dengan diskusi hasil observasi dari rekan-rekan mahasiswa semuanya itu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya pada meet pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Kita live bersama-sama ya. Boleh ya. Terima kasih Bu Caci.